pertanyaan-pertanyaan itu pilihan jawaban ada 3 itu memang harus tidak harus betul, Pak. Tidak harus betul sesuai selera panjenengan. Oh gitu ya, terima kasih, Itu Pak. soalnya itu bukan tes. Oh ya, terima kasih. Jadi hanya apa? Hanya syarat untuk menyelesaikan panjenengan belajar ini tetap ini dikerjakan semua. Misalnya yang 4 ini, termasuk ini tadi yang panjenengan tanyakan kan refleksi pembelajaran ini tidak ada penilaiannya. Penilaiannya ya pokoknya panjenengan sudah buka ini sudah ngisi gitu aja. Tidak ada masalah jawaban betul dan salah itu mempengaruhi enggak kalau yang ini. Oh ya, Maka materi yang baru saja Anda pelajari disampaikan secara jelas oleh narasumber. Isi jenengan jelas ya monggo, kurang jelas ya monggo, tidak jelas ya monggo, tidak tahu ya monggo, terserah. Bagaimana tingkat kesulitan materi yang baru saja Anda pelajari sesuai tingkat panjenengan menyerap ilmu ini, opo sulit, opo sedang, opo mudah, itu yang tahu kan panjenengan sendiri. Tapi tidak mempengaruhi nilai itu. Oh ya, terima kasih, Pak. Ini moga yang lainnya ada pertanyaan? Pak, dari Kali Gading, Pak, mungkin pertanyaan akan timbul nanti setelah kita langsung di materi, Pak. Itu nanti mungkin akan banyak pertanyaan. Kalau sementara ini kayaknya belum gitu, menurut saya. Mumpung materinya saya sampai ke 4 dulu ada pertanyaan atau bukan, belum gitu loh. Kalau nggak ada ya saya teruskan gitu. Ya, maksudnya sementara itu belum. Kalau dari saya mungkin nanti kalau kita sudah terjun langsung darat itu baru akan banyak muncul pertanyaan gitu, Pak. Terima kasih. Tapi paling tidak pada kali ini tatap muka yang pertama ini ada istilah bayangan panjenengan dalam rangka sistematis belajarnya itu panjenengan sudah ada bayangan, bukan jur istilah tidak tahu sama sekali terus nanti suruh belajar malah bingung dan seterusnya. Itu bukan maksud kami. Maksud kami menyelenggarakan tatap muka daring ini agar panjenengan itu nanti dalam belajar di LMS itu sudah tahu oh gini sehingga nanti tidak mengalami kesulitan. Nah itu pengalaman saya dalam mempelajari itu awalnya ya blank kayak gitu. Cuman yang penting-penting saya akhirnya saya kesulitan sendiri di akhir itu. Presentasinya kok belum sampai, setahu saya itu tak pelajari semua. Itu bingung sendiri saya. Akhirnya tak klik satu persatu mulai dari awal baru bisa persentasenya terpenuhi. Nah, pengalaman-pengalaman itu saya sampaikan kepada panjenengan. Terus tadi petunjuk teknis BIMTEK ini dipelajari semua sampai 4D dan videonya panjenengan putar, terus materi ini panjenengan download sehingga panjenengan nanti bisa belajar sewaktu-waktu. Mau di print ya monggo, mau di download saja juga monggo. Itu sesuai selera panjenengan, penake sing di monggo. Kemudian di toleransi dalam keberagaman ini adalah pelajaran tambahan, sebetulnya bukan materi utamanya, tetapi tetap panjenengan pelajari. Karena kalau tidak dipelajari juga akan mempengaruhi persentase tingkat panjenengan menyelesaikan belajar mandiri. Di sini toleransi dalam beragama itu ada A, B, C, D. Tadi seperti di materi 4 ada ruang diskusi, ada ruang refleksi. Nah, diskusi itu panjenengan jawab dan seterusnya. Panjenengan terus setelah itu panjenengan refleksikan,
isinya ya sama refleksi itu hanya question kayak gini aja seperti yang tadi itu, bukan merupakan penilaian tetapi harus panjenengan isi isora iso kudu disi karena tidak mempengaruhi nilai itu ya. Ini sampai biro. Nah ini ada yang model C, ada yang model ini jenengan ini pertanyaannya kemudian panjenengan uraikan di sini. Itu kemudian mulai masuk ke materi yang sebenarnya adalah panjenengan yang pelajari sungguh-sungguh di 6 dan 7 ini. Ini yang nantinya banyak soal-soal keluarnya di 6 dan 7 ini. Jadi panjenengan harus memang benar-benar baca dan tahu di EDM ini mengenai standar nasional pendidikan dan evaluasi diri madrasah, pedoman pelaksanaan evaluasi diri madrasah, terus Pak, mau tanya Pak. Nggih, monggo. Untuk target mandiri, belajar mandiri pertama itu ada target tiap hari atau enggak Pak? Atau setelah itu ada, kan hanya mandiri 1, terus mandiri daring 2 dan seterusnya. Jadi setiap harinya ada target atau selama 4 hari itu mempelajari yang mandiri 1. Terima kasih. Nah, targetnya adalah panjenengan sendiri. Legone istilahnya. Kalau itu tidak dibaca, persentasenya ya tidak bertambah. Kalau itu panjenengan buka, panjenengan pelajari, panjenengan dengarkan videonya, ya akan menambah persentasenya. Nanti akan bisa dilihat sendiri. Dalam prakteknya nanti di sini itu ada persentasenya. Panjenengan lagi menyelesaikan berapa persen dari sekian yang ditargetkan. Gitu nanti muncul sendiri persentasenya. Itu. Dan misalnya panjenengan sudah mendekati selesai, untuk 60%, yuk panjenengan kudu ngebut belajare. Ya misalnya panjenengan selama 8 hari sudah menyelesaikan, ya enggak apa-apa gitu loh. Itu waktunya fleksibel, kondisinya panjenengan gitu. Karena ini di bulan puasa, mungkin fleksibelnya ya agak terpengaruh dengan kondisi kegiatan di bulan Ramadan. Misalnya di waktu biasa, nek subuh orang darus ke belajar misalnya, terus nak bengi saiki ge tarweh, dan nek orang poso kan kena ke belajar. Nah itu kondisinya Ramadan yang mempengaruhi waktu panjenengan untuk belajar, sehingga panjenengan pintar-pintar sendiri mencari waktu. Mungkin pas di sekolahan kondisi pas kosong jam belajarnya, panjenengan bisa buka belajar walaupun hanya satu item atau satu bab, enggak masalah gitu loh. Jadi fleksibel panjenengan yang menentukan panjenengan. Yang penting selama 11 hari itu rampung gitu. Oke, monggo ada pertanyaan lain? Kalau tidak saya lanjutkan tadi. Tanya Pak sebentar Pak. Oke, monggo. Nah, terima kasih Pak waktunya untuk saya. Mau bertanya tentang itu Pak, tentang kita ketika membuka video. Itu ketika tadi seandainya waktunya kan 5 menit video itu. Kita percepat, itu kan nanti akan kelihatan di pusatnya mungkin, oh ini anak ini atau orang ini mempercepat videonya, seperti itu Pak. Iya. Nah, ketika ya
Cuman gini Pak, disiasati. Jadi video itu kan 10 istilahnya 10 detik misalnya ya. Lah di awal itu ada pembukaan, terus di akhir juga ada penutupan gitu loh. Sehingga saya pernah mengalami tak leret sampai pas mulai materinya saja itu enggak apa-apa. Mempercepatnya di situ. Jadi misalnya video itu kan ada itu garisnya itu abang merah itu bisa dileret. Kalau saya, pengalaman saya dalam mempelajari itu yang pengantarnya di depan tak lerek. Isinya materinya saja yang saya ikuti. Sedangkan yang belakang itu juga penutup. Tidak begitu penting, ya tak lewati, tapi kok lolos aman gitu loh. Tapi kalau di tengah-tengah misalnya dilerek, saya belum mencoba karena saya takut persentase saya tidak bertambah. Itu nantinya itu sulitnya bukan main. Mencari persentase panjenengan itu kurangnya di mana, itu sulitnya bukan main. Dan ini Pak, satu lagi Pak, seandainya kita itu tidak mempercepat video itu Pak, persentasenya kan otomatis bertambah gitu. Nah, ketika tapi kita karena puasa ini kita mungkin posisi ngantuk, ketiduran, kemudian kita diulang lagi dari awal, kira-kira akan ya itu karena saya tidak melaksanakan itu, maka saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Yang pengalaman saya itu yang saya laksanakan itu tak lerek di awal, tapi tengah-tengahnya saya ikuti sampai selesai, yang belakang juga tak lerek gitu. Itu yang sudah saya laksanakan, tak kasih tahukan ke jenengan. Kalau pertanyaan panjenengan itu saya belum melaksanakan, saya ndak berani dan ndak mau menjawab gitu loh. Nanti tak jawab ngene, ternyata mempengaruhi persentase panjenengan nyalahke aku. Padahal saya belum mempunyai pengalaman di bidang itu, maka saya tidak bisa menjawabnya untuk yang itu. Tapi misalnya panjenengan dibuka, ora dirungokke terus panjenengan tinggal lunga misalnya neng pawon po ning ndi ngono kuwi nilainya utuh malahan. Iya. Tapi panjenengan kan nggak tahu isinya apa gitu loh. Isinya nggak tahu itu Pak. Cuman kalau mau mengejar prosentasenya tok dibuka aja tinggal ngora apa-apa videonya yo iso di copy. Nah itu cuma siasat tapi siasat elek gitu loh. Ya Pak. Monggo yang lain. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain, monggo. Tanya lagi Pak. Monggo. Tadi masalah video. Andaikan hari ini saya melihat video, harusnya 10 menit, terus tak seret terakhir. Baru 1 menit sudah seret terakhir, itu kan tidak dapat presentasi. Ya. Persennya. Nah, terus besok saya ulangi lagi, kira-kira bisa enggak Pak? Bisa. Bisa. Oh gitu ya, makasih Pak. Nah makanya kan saya tadi sudah katakan, saya itu prosentasenya kok masih kurang dari target itu apa ya yang belum saya buka gitu loh. Mencarinya itu yang susah. Mungkin ada video yang belum disetel. Ya, karena jenengan sudah ngelewati belum disetel, ya disetel. Tapi yang mana yang belum itu kan susah.
Sehingga saya menyarankan harus urut gitu loh. Misalnya panjenengan Pak nyetel video terus ono tamu, yo setel wae videone sampai akhir, ora apa-apa jenengan nemoni tamu ning ruang tamu, videone setel itu panjenengan sudah entuk prosentase. Tapi ilmune ora entuk gitu loh, karena ndak mendengarkan gitu loh. Lah, misalnya mau mendengarkan, ya di copy aja videonya, nanti diputar di lain waktu, itu enggak masalah gitu. Jadi siasatnya gitu ya. Misalnya panjenengan nyetel video, daripada tak lerek aku prosentasenya orang nambah, lebih baik tak setel aku orang lego tak tinggal lungo gitu. Terus nanti di copy didengarkan sendiri boleh. Gitu ya siasatnya ya dalam menyiasati belajar di LMS ini. Ada pertanyaan lain monggo? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ini masalah EDM ini yang panjenengan memang harus pahami betul-betul di sini. Kalau toleransi dalam keberagaman, soalnya itu paling keluar hanya 1, 2, atau 3 maksimal. Yang panjenengan utama adalah di EDM dan RKAM ini. Nantinya tesnya itu kebanyakannya pertanyaan di situ. Sehingga dalam mempelajari bab 6 dan bab 7 ini panjenengan betul-betul tahu. Soalnya prakteknya nanti panjenengan akan mengerjakan EDM dan RKAM. RKAM tidak bisa dibuat kalau EDM belum dibuat. Itu nantinya arahnya ke situ. Jadi di EDM sendiri itu juga mensiasati, karena saya juga tim BKBA, bantuan kinerja dan bantuan afirmasi di Kabupaten Kendal, maka siasatnya juga panjenengan tak beritahu sekalian bahwa jenengan membuat EDM nepa apik sisan ben ento bantuan kinerja. Terus EDM panjenengan nepak dielekke sekalian ben panjenengan dapat bantuan afirmasi gitu. Nek di tengah-tengah ora ento gitu loh. Nah, itu siasat juga. Sehingga nanti bantuan kinerja dan bantuan afirmasi itu dari EDM yang panjenengan buat. Misalnya panjenengan mengusulkan ada pembuatan bis atau toilet baru misalnya ya. Kemudian akan dinilai toiletnya ada berapa, muridnya ada berapa itu. Terus panjenengan dipoto. Nek sing diusulke toilet kuwi yo sing dipoto toilet, aja tempat wudune gitu loh. Sehingga sinkron. Nek toiletnya memang elek dan anu itu ada bantuan afirmasinya. Sehingga nanti panjenengan itu arahnya akan bermain di EDM dan RKAM-nya ini yang menjadikan proyek nasionalnya itu di situ. Sehingga panjenengan harus benar-benar pahami tentang EDM dan RKAM ini. Soalnya nantinya prakteknya membuat RKAM itu melibatkan antara kepala madrasah, bendahara atau staf. Jadi nanti pada saat BIMTEK luring ada perannya kepala madrasah itu apa saja,
perannya bendahara dan operator itu apa saja, itu sudah di plotting sendiri-sendiri, tapi sudah menjadi rahasia nasional. Kebanyakan kepala madrasahnya itu udah ndak mau tahu, Mbak, ndak mau ribet. Semua password dan nganunya diberikan kepada bendahara atau operator semua. Lah itu sing tidak diharapkan oleh nasional begitu, tapi ini sudah menjadi rahasia umum, rahasia nasional. Kang yang kepalanya itu gagap bimtek masalah aplikasi, tidak mau ribet dan seterusnya. Sehingga akunnya itu diberikan ke bendahara atau operator. Lah itu yang tidak diinginkan oleh bimbingan ini, sehingga nanti perannya itu bukan menjadi peran sentral bendahara atau peran sentral daripada operator, sehingga operator itu ya merangkap bendahara, merangkap kepala, seolah-olah lebih berat pekerjaannya operator. Sehingga dengan aplikasi ini masing-masing akan bertindak sesuai fungsinya masing-masing. Ya, kepala madrasah ya bertindak sesuai porsinya kepala madrasah, bendahara ya bertindak sebagai porsinya bendahara, dan nanti dipelajari di EDM ini. Jadi masing-masing harus mempelajari EDM ini, sambung menyambungnya antara peran kepala, peran bendahara, dan peran operator. Tuh. Nah, di sini juga ada ruang kolaborasi dan refleksi seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Pertanyaannya ya sama saja, misalnya direfleksi. Nah, nanti pada saat belajar ini yang step seperti tadi sudah saya bukakan. Lah ini refleksinya. Refleksi ini kayak gini tok, sama persis. Nah, hanya pernyataan panjenengan tidak mempengaruhi nilai. Tapi ya harus diisi gitu. Kemudian kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sistem perencanaan dan penganggaran di madrasah. Nah ini panjenengan akan mempelajari 7A, B, C, dan D ini secara urut. Jangan sampai acak-acakan nanti kesulitan sendiri. Kemudian panduan aspek dan lingkungan untuk madrasah itu hanya pelengkap juga. Kemudian di tatap muka daring kedua nanti ada jadwalnya yang sudah saya warna kuning itu. Jadi tatap muka kedua daring itu adalah membicarakan tentang kesulitan panjenengan di dalam mempelajari Mandiri 1 ini. Belajar Mandiri 1, kesulitannya dan kekurangannya apa gitu. Sehingga dengan adanya daring kedua tatap muka ini akan menjadi lebih sempurna atau lebih baik di dalam belajar mandiri tahap kedua ini. Nah, ini nanti pada akhirnya ada tes akhir di sini.
Nah, tes akhir itu panjenengan bisa mengulang, misalnya nilainya jelek, bisa mengulang sampai nilainya sing panjenengan baik. Nah, pengalaman saya itu di Jawa Tengah itu hanya ada 2 atau 3 yang nilainya 100 termasuk saya, karena soalnya itu 20, waktunya mepet, kalau dibaca terus itu nanti tidak cukup. Sehingga saking apale buka itu bisa mencapai nilai 100 saya kemarin. Tapi taktiknya ya sudah hafal soal-soalnya gitu loh. Kalau soal ini jawabannya ini, soal ini jawabannya ini, nggak usah dibaca. Ya, terakhir ada tatap muka ketiga. Tatap muka 3 itu hanya sebatas laporan bahwa BIMTEK daringnya itu sudah selesai dan kita akan menginjak ke BIMTEK luringnya dengan syarat tes akhir ini sudah dikerjakan, minimal nilainya ya 75 atau berapa gitu. Kalau masih 50 belum lulus itu. Kira-kira itu mengenai BIMTEK daring yang saya sampaikan. Mungkin dari keseluruhan daring yang saya sampaikan ini ada pertanyaan seputar BIMTEK atau masalah yang lain tentang BIMTEK, monggo silakan. Nggak ada pertanyaan Pak Bu, atau mungkin yang lain bukan masalah. Tanya Pak. Oke, monggo. Ini saya Ahmad Taufik dari MTS NU 14 Balai Gading. Oke. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai LMS nggih Pak nggih. Ya. Saya mencoba buka dari tadi kok LMS itu agak susah, kenapa nggih? Nah, kalau masalah susah dan tidak itu faktornya banyak, di antaranya mungkin sinyal. Tapi dari sekian banyak bukan tidak ada yang bisa Pak. Apa ya? Apakah mungkin ini kok lancar aja, mungkin ada masih maintenance di pusatnya atau gimana, saya juga belum paham. Tapi yang untuk contoh ini kok lancar-lancar saja gitu. Ada yang bisa, ada yang tidak nih. Ini saya juga sudah bisa buka, namun untuk membuka per filenya ini agak kesulitan karena loadingnya lama sekali Pak. Oh iya. Hampir 5 menit sendiri Pak. Lah itu karena sistem. Atau apakah mungkin untuk kedepannya seperti itu atau mungkin diperbaiki nggih Pak Abrar? Dan nanti saya komunikasikan ke LSP coba, karena itu kan subjektif bukan objektif ya, termasuk di tempat saya itu enggak masalah ini. Lancar nih Pak nggih. Lancar. Nah itu kan subjektif. Kalau terjadinya objektif mungkin akan ditangani langsung oleh pusat. Nah misalnya pusat mencoba contohnya seperti saya, loh ini punya saya kok lancar aja lah, itu ya sulit memang. Monggo yang Pak. Lain. Terima kasih Pak. Monggo yang lain. Jadi intinya rangkuman dari tadi yang saya sampaikan itu, panjenengan harus belajar urut. Soalnya kalau udah urut, nanti kesulitan sendiri, kurangnya di mana, persentasenya kok enggak penuh gitu loh. Itu pengalaman saya sampaikan kepada panjenengan. Orang itu seneng materi iki, langsung tak garap tak belajar materi iki, enggak bagus, yang model itu akan kesulitan sendiri.
Jadi intinya urut dari pendahuluan dan seterusnya itu pesan saya itu, karena saya belum mengalami kesulitan belajarnya tak lancak-lancak, golek prosentasenya kok kurang, saya belum tak pelajari sing di itu saya kesulitan sendiri. Enggak yang lain? Orang mudeng kok wis paham ini. Sudah paham. Banyak Pak. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Sing nek ora mudeng wis sing innalillah, soalnya tak terangke kempal-kempul kok ora mudeng ngono gitu lho. Hanya Pak, nanti prakteknya belum nanti untuk mengerjakan itu Pak. Ini baru menyerap dari penjelasan Bapak dulu Pak. Terima kasih. Oke. Mengenai BIMTEK ini kita itu di teori dulu, yaitu di LMS ini. Kalau prakteknya nanti pada saat BIMTEK luring yang panjenengan di karantina di hotel itu akan BIMTEK langsung praktek menjalankan panjenengan sebagai kepala madrasah, ya sebagai bendahara, ya bendahara, sing sebagai kepala, ya ke kepala gitu. Nanti prakteknya itu ada praktek membuat EDM dan dilanjutkan dengan praktek membuat RKAM dengan jam pelajaran itu 16 jam pelajaran. Di hari pertama itu 4, hari kedua 8, dan hari ketiga 4. Itu nanti prakteknya di situ. Siang ini panjenengan memang disuruh belajar teorinya dulu gitu loh. Paham nggih? Nggih Pak, matur suwun. Oke. Mohon tanya lagi Pak Abror. Monggo silakan. Untuk yang di LMS tersebut kan ada apa tatap muka daring 1. Itu kok tanggalnya kalau yang di LMS itu tanggal 24 Maret. Lah untuk bisa masuk ke roomnya bagaimana Pak? Karena kan emang tidak bisa, ini udah kelewatan. Kok tanggal 24 Maret? Yang jadwal yang saya share di WA group itu kan mulai sekarang. Tapi saya kan buka LMS-nya Pak hari ini. Ini saya buka, ini yang untuk enter the room-nya itu coming-nya tanggal 24 Maret jam 7.30. Itu apakah nanti sudah otomatis atau mungkin bagaimana gitu? Oke, rencana awal. Itu rencana awal Pak. Berarti itu udah diklik nggih? Enggak usah. Kita lewati saja langsung ke belajar mandiri 1. Jadi yang dipakai jadwal yang kami edarkan itu. Oh, yang terbaru nggih. Yang mulai sekarang itu tatap muka untuk gelombang 1. Lah gelombang 2-nya itu tatap mukanya pertama nanti di tanggal 1 April. Masih itu. Okay. Berarti tidak usah mengikuti tanggal yang ada di LMS nggih Pak, nggih sesuai jadwal. Enggak usah, itu target rencana awal dari pusat. Berhubung kondisinya dan seterusnya itu berubah terus, kami tadinya itu ditarget tanggal 25. Lah, begitu tanggal 25 karena pendaftaran belum selesai, maka diundur. Nah, masing-masing daripada LSP itu bingung, diserahkan ke kabupaten masing-masing. Yang penting 11 hari. Jangan sampai melewati BIMTEK luringnya tanggalnya, sehingga Kendal mengambil pada hari ini. Itu loh. Janji Pak. Nah, kabupaten lain ada yang kemarin. Gitu. Nah, kami mau ikut yang kemarin, diundur lagi karena kesulitan
koordinasinya dengan Bapak Kepala, dengan Bapak Kasih dan seterusnya itu ada kesulitan hari Minggu koordinasi, makanya koordinasinya hari Senin, terus pelaksanaannya sekarang gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo yang lain. Kalau tidak ada, maka daring pertama ini, tatap muka daring pertama ini akan saya akhiri. Dan saya mengharapkan panjenengan belajar mandiri mulai nanti. Ya, waktunya fleksibel, monggo terserah Anda. Yang penting pada 11 hari itu panjenengan sudah clear melaksanakan pembelajaran mandiri yang ada, yang dipandu di LMS itu. Ya. Kemudian saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, membimbing panjenengan, atau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat belajar mandiri, nggih. Siapa mohon bimbingannya, Pak? Tanya lewat Terima kasih, WA Pak. boleh. Ya, usul Pak, sewaktu-waktu mungkin ada yang japri ke Bapak untuk penjelasan lebih lanjut kalau ada trouble atau kesulitan dalam belajar sendiri, Pak. Sebelumnya terima kasih. Ya, insya Allah ya. Mungkin karena saya lagi nyupir atau perjalanan jauh sehingga tidak terbuka, itu saya juga mohon maaf, karena kadang-kadang kalau lagi nyupir itu kan saya tidak berani buka HP, sehingga ada kok suwi temen ora dijawab-jawab. Lah itu sebelumnya saya mohon maaf kalau pas saya lego, pas waktunya istilahnya tidak ada apa-apa langsung tak jawab, insya Allah. Terima kasih.